Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sinatia dengan NIM 2404714. Saya akan menjelaskan tentang praktikum gelombang berdiri. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik gelombang yang terbentuk pada dawai jika diberi sebuah gangguan atau dipetik. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada dawai? Ketiga, bagaimana cara menentukan besarnya cepat rambat gelombang? Keempat, bagaimana hubungan antara panjang dawai, tegangan dawai, dan frekuensi gelombang? Lalu ada tujuan mengetahui karakteristik gelombang pada dawai akibat petikan atau gangguan. Kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang. Ketiga, mengetahui dan cara menentukan besarnya cepat rambat gelombang. Keempat, mengetahui hubungan antara panjang dawai, tegangan dawai, dan frekuensi gelombang. Hipotesis dari praktikum, variabel apa yang mempengaruhi cepat rambat gelombang berdiri? Kedua, bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut? Ketiga, buktikan hipotesis Anda menggunakan set alat Melde untuk menentukan cepat rambat gelombang pada tali. Keempat, apa yang terjadi? Apa yang mempengaruhi amplitudo pada alat sonometer? Dari jawaban hipotesis, cepat rambat gelombang pada dawai dipengaruhi oleh tegangan dawai dan massa jenis dawai. Yang kedua, tegangan cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan. Semakin besar tegangan, semakin cepat gelombang merambat. Massa jenis linear. Cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenis linear. Ketiga, hubungkan salah satu ujung tali dengan vibrator, sumber tegangan, dan ujung lainnya dengan bebas untuk memberikan tegangan. Atur frekuensi getaran pada vibrator sehingga terbentuk gelombang stasioner pada tali. Ukur panjang gelombang V dan hitung cepat rambat menggunakan V sama dengan F lambda. Ulangi eksperimen dengan variasi tegangan dan massa jenis tali untuk memverifikasi hubungan akar T dibagi mu. Lalu ada amplitudo sonometer dipengaruhi oleh kuatnya gaya getar menuju energi mekanik, resonansi antara frekuensi sumber dengan frekuensi alami, redaman oleh udara atau gesekan pada dawai yang dapat mengurangi amplitudo. Lalu ada dasar teori. Gelombang merupakan getaran yang dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya melalui media atau ruang hampa. Gelombang berdiri atau disebut juga gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya bervariasi mulai dari nol mencapai nilai maksimum tertentu. Contoh gelombang berdiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu senar gitar, tiang antena radio, pipa organa, kolam renang, tali atau pita. Lalu ada alat bahan. Untuk eksperimen Melde, kita membutuhkan benang, vibrator, audio generator, katrol meja, beban, meteran, kabel, statif, penyangga beban. Lalu, untuk praktikum sonometer, kita hanya membutuhkan magnet, alat sonometer, hambatan geser, power supply, dan kabel. Untuk prosedur percobaan eksperimen Melde, yang pertama, gantungkan benang di vibrator dan sisi lainnya dengan beban, serta kaitkan pada katrol. Kedua, nyalakan vibrator dan atur besar frekuensi agar gelombang tampak stasioner. Ketiga, ukur jarak antar simpul sebagai panjang gelombang. Ubahlah beban yang diberikan dan ulangi langkah 2 dan 3. Kelima, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut dengan persamaan yang telah diketahui. Untuk eksperimen sonometer, yang pertama, rangkailah sonometer dengan menyambungkan rheostat dan power supply dengan arus AC. Kedua, nyalakan power supply dan atur untuk arus listrik kurang dari 1 ampere. Ketiga, berikan magnet di antara kabel yang dialiri arus. Amati kabel tersebut, lalu yang kelima, berikan arus yang berbeda, lalu ulangi langkah 3 dan 4. Untuk pembahasan sonometer, gelombang stasioner pada kawat terbentuk karena ujung-ujung kawat terikat. Ketika gelombang datang, salah satu ujung kawat yang terikat dapat memantulkan gelombang tersebut. Jika frekuensi gelombang yang diberikan sesuai dengan frekuensi resonansi kawat, gelombang datang dan gelombang pantul saling berinteraksi sehingga menghasilkan pola simpul di ujung kawat yang terikat.
dan perut di tempat lain di sepanjang kawat. Medan magnet berpengaruh terhadap simpangan. Sesuai hasil dari praktikum bahwa ketika pada kawat tidak menggunakan medan magnet, maka tidak ada simpangan. Namun ketika diberikan medan magnet, maka akan terbentuk simpangan, namun tetap harus ada aliran listriknya. Tidak bisa hanya magnetnya saja. Jika ada komponen bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz yang tegak lurus terhadap arah gerakan partikel. Gaya ini menyebabkan partikel bergerak dalam lintasan melingkar atau spiral, namun tidak langsung mempengaruhi simpangan gerakan. Lalu, pengaruh medan magnet terhadap simpangan dalam sistem yang melibatkan komponen bermuatan listrik adalah melalui gaya Lorentz. Gaya Lorentz bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, dan gaya ini menyebabkan partikel bermuatan bergerak dengan lintasan melingkar atau spiral. Namun gaya Lorentz tidak mengubah amplitudo atau simpangan maksimum gerakan langsung, tetapi mempengaruhi arah gerakan partikel bermuatan. Jika magnet dimiringkan, arah gelombang pada kawat juga dapat berubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan orientasi medan magnet yang mempengaruhi gaya Lorentz. Gaya ini menentukan arah getaran pada kawat, sehingga perubahan arah medan magnet akibat kemiringan magnet akan mempengaruhi arah dan pola gelombang yang terbentuk. Lalu untuk massa jenis berbanding terbalik dengan simpangan dan kecepatan gelombang. Massa jenis yang besar menyebabkan simpangan lebih kecil dan kecepatan lebih lambat karena pembenda akan semakin sulit digerakkan. Lalu untuk rumus cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan Ft dibagi mu, yaitu Ft untuk tegangan tali dan mu untuk massa jenis linear tali. Kelima, simpangan kawat dalam percobaan potensiometer akan berbanding lurus dengan besar arus. Semakin besar arus yang mengalir, simpangan akan semakin besar karena gaya Lorentz meningkat. Ini untuk pembahasan percobaan Melde metode statistik. Dan ini untuk data-data yang terlampir. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.